Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hari ini kita akan menceritakan kisah tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabatnya. Sebelum kita menceritakan kisah ini, jangan lupa di-subscribe, like, komen dan share konten ini. Kisah yang dikatakan oleh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai kewafatannya dikeluarkan oleh Abu Ismail Al-Arwi dalam kitab Dailut Tauhid dari Muhammad bin Ishaq dari ayahnya bahwa sesungguhnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu telah berkata ketika wafatnya Rasulullah SAW, pada hari ini wahyu telah berhenti untuk kita dan kata-kata dari Allah SWT. Dikeluarkan oleh Ahmad dari Anas bahwa sesungguhnya Ummu Aiman radhiyallahu menangis ketika Rasulullah SAW telah wafat. Maka seseorang berkata kepadanya, "Apa yang menyebabkan kamu menangis atas wafatnya Rasulullah SAW?" Ummu Aiman radhiyallahu menjawab, "Sesungguhnya aku telah mengetahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan wafat, tetapi aku menangis disebabkan wahyu telah diangkat dari kita semua." Di dalam kitab Al-Baihaqi dari hadisnya, Abu Bakar radhiyallahu telah berkata kepada Umar radhiyallahu setelah wafatnya Rasulullah SAW, setelah kami sampai di sampingnya, Ummu Aiman radhiyallahu menangis. Kedua sahabat itu pun bertanya kepadanya, "Apa yang menyebabkan kamu menangis? Adakah Allah tidak memberikan kebaikan kepada Rasulnya?" Ummu Aiman radhiyallahu berkata, "Demi Allah, aku sebetulnya mengetahui bahwa Allah menentukan kebaikan kepada Rasulnya, tetapi aku menangis disebabkan wahyu telah berhenti diturunkan dari langit." Kata-kata Ummu Aiman radhiyallahu itu telah menyebabkan kedua sahabat itu juga menangis. Sebagaimana dalam Al-Bidayah dikeluarkan juga oleh Ibnu Abi Saibah, Muslim, Abu Ya'la dan Abu Awanah dari Anas seperti hadis ini, sebagaimana dalam Al-Kanz di dalam riwayat Abi Saibah dari Tariq radhiyallahu katanya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, Ummu Aiman menangis. Maka seseorang bertanya kepadanya, "Apa yang menyebabkan kamu menangis?" Ia menjawab, "Aku menangis disebabkan kabar dari langit telah terhenti." Dikeluarkan oleh Malik bin Ibnu Umar radhiyallahu, katanya, orang banyak menangis atas wafatnya Rasulullah SAW. Mereka berkata, "Demi Allah, kami sangat suka sekiranya aku mati sebelumnya, dan kami takut akan terjumus dalam fitnah selepasnya." Ma'an bin Adi telah berkata, "Akan tetapi demi Allah, aku tidak suka untuk mati sebelumnya semata-mata untuk membenarkannya segala ajarannya semasa wafatnya, sebagaimana aku telah membenarkannya semasa baginda masih hidup." Dikeluarkan oleh Al-Bukhari dari Anas radhiyallahu katanya, ketika sakit Nabi sallallahu alaihi wasallam bertambah parah, baginda sallallahu alaihi wasallam diselubungi kesedihan. Lalu Fatimah radhiyallahu bertanya kepadanya, "Apa yang menyedihkan engkau wahai ayahku?" Rasulullah SAW menjawab, "Tidaklah ada kesedihan terhadap ayahmu setelah hari ini." Setelah Rasulullah SAW wafat, Fatimah radhiyallahu berkata, "Wahai ayahku, engkau telah menyambut panggilan Allah. Wahai ayahku, tempatnya adalah di dalam surga Firdaus." Ketika Rasulullah SAW dikafani, Fatimah radhiyallahu berkata, "Wahai manusia, apakah kamu sanggup menutupi Rasulullah SAW dengan tanah?" Di dalam riwayat Ahmad, Fatimah radhiyallahu berkata, "Wahai manusia, apakah kamu sanggup untuk menguburkan Rasulullah SAW di dalam tanah dan kemudian kamu pulang meninggalkannya?" Dikeluarkan oleh At-Tabrani dari Urwah radhiyallahu katanya, Safiyah binti Abdul Muttalib radhiyallahu telah mendendangkan syair berikut ini setelah wafatnya Rasulullah SAW. "Kesedihan meliputi diriku. Karena itu aku menghabiskan malam bagaikan orang-orang yang dirampas segala yang dimilikinya. Aku menunggu-nunggu malam agar segala kesempitan yang aku alami segera hilang dari kesedihan dan kesusahan. Lalu aku tidak mampu memejamkan mata akibat kesedihan ini.
apabila mereka berkata bahawa Rasulullah telah berpetang-petang dan kematian telah menjemputnya. Ketika kami mendatangi keluarga Muhammad, putihlah rambutku yang hitam. Tatkala kami ditunjukkan ke arah rumahnya yang kesepian, tiadalah di dalam rumah-rumah itu kehidupan yang datang. Dengan itu, kesedihan yang berkepanjangan pun berbaur di dalam hati seperti orang dalam ketakutan. Ia juga bersyair, "Wahai Rasulullah, engkau adalah seorang dermawan dan engkau telah berbuat baik terhadap kami. Engkau tidak pernah bertindak kasar kepada kami. Engkau seorang yang baik dan pengasih. Barang siapa yang ingin menangis, sebaiknya lakukanlah sekarang. Tiadalah aku menangis disebabkan kewafatan Nabi kami, tetapi disebabkan kesukaran yang bakal kami hadapi selepas kematian ini. Seolah-olah api yang panas membara di dalam hatiku atas kehilangan Muhammad karena kecintaan terhadapnya. Ya Fatimah, Rabbnya Muhammad telah merahmati satu jasad yang suatu ketika dulu berlindung di Yasrib atau Madinah. Aku melihat Hasan yang telah engkau tinggalkan menjadi yatim. Ia menangis atas kepergian kakeknya. Aku mencagarkan untuk Rasulullah, ibu-ibu saudaraku, bapa saudara dan diriku. Aku korbankan semuanya. Engkau telah bersabar atak dan engkau telah menyampaikan risalah dengan benar. Dan engkau telah pergi dengan meninggalkan agama yang telah gemilang dan suci. Kalaulah Rabb Arsy memanjangkan umur di kalangan kami, pasti sekali kami akan bergembira. Akan tetapi segala ketentuan telah ditetapkan. Dikeluarkan oleh At-Tabrani dari Muhammad bin Ali bin Al-Husain radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah SAW wafat, Safiyah radhiyallahu anha keluar dari rumahnya dengan menunjukkan dengan ridanya sambil berkata, "Malapetaka dan kesempitan menimpa setelah kewafatan engkau. Jika engkau mampu melihatnya, malapetaka selain ini tidak akan nampak besar padamu." Dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Al-Baghawi dari Ghanim bin Qis, katanya, "Aku mendengar beberapa kalimat dari ayahku yang telah dilafazkannya tatkala Rasulullah SAW wafat. Kecelakaan menimpaku disebabkan kematian Muhammad. Sewaktu baginda masih hidup, aku telah menghabiskan waktu malam dengan leluasa dan aman." Dilanjutkan kisah tangisan para sahabat apabila mengingat Rasulullah SAW. Dikeluarkan oleh Ibnu Al-Mubarak dan Ibnu As-Sakir dari Zaid bin Aslam, katanya, pada suatu malam Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu keluar untuk melihat orang ramai. Ia melihat sebuah lampu di dalam sebuah rumah. Ketika menghampiri rumah itu, ia melihat seorang wanita sedang membersihkan kapas untuk ditenun sambil bersyair, "Selawat orang-orang berakal atas Muhammad. Orang-orang yang terpilih telah berselawat atasmu. Engkau telah menghabiskan waktu malam beribadat kepada Allah dan tangisan pada waktu sahur. Moga-moga syairku dan kematian itu dalam berbagai cara. Adakah Allah menempatkanku dan kekasihku Muhammad di dalam sebuah rumah yang sama?" Kerana itu Umar pun duduk di muka pintu sambil menangis. Ia terus menangis sehingga ia dengan sendirinya mengetuk pintu rumah wanita tua itu. Wanita itu bertanya, "Siapakah yang mengetuk pintu?" Umar menjawab, "Umar bin Al-Khattab." Tanya wanita itu, "Apa yang Umar inginkan dariku?" "Umar tidak akan datang kepada waktu seperti ini." Umar berkata, "Bukalah pintu ini, Allah merahmatimu." Wanita tua itu pun membukakan pintu untuk Umar radhiyallahu anhu. Lalu Umar masuk seraya berkata, "Ulangilah kata-katamu yang baru saja kamu ucapkan tadi." Maka wanita itu pun mengulangi kata-katanya. Ketika sampai di penghujung syair, Umar radhiyallahu anhu berkata, "Aku pun meminta darimu agar memasukkan aku bersama-sama kamu berdua." Wanita itu pun berkata, "Wahai Umar, ampunilah dia, wahai yang maha pengampun." Setelah mendengar kata-kata wanita itu, Umar merasa gembira, kemudian pulang. Dikeluarkan oleh Ibnu Sa'ad dari Asim bin Muhammad dari ayahnya, katanya, tiap kali Ibnu Umar mengingat Rasulullah SAW, maka air matanya berlinang sambil menangis. Dikeluarkan oleh Ibnu Sa'ad dari Al-Masni bin Sa'id Az-Zira, katanya, aku mendengar Anas bin Malik radhiyallahu berkata, pada setiap malam di dalam setiap mimpiku aku melihat kekasihku, kemudian ia pun menangis. Alhamdulillah, itulah kisah tentang tangisan para sahabat apabila dia mengingat Rasulullah SAW. Semoga apa-apa yang kita dengar
dapat kita mengamalkan dan menyampaikan kepada saudara kita yang lain. Kita tutup dengan doa subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.